Oke, selamat malam dengan Bung Kiki di sini. Setelah menang melawan Myanmar dengan tendangan yang dilakukan oleh Asnawi Mangkualam yang terkena punggung penjaga gawang Pichi Aung, menjadikan gol bunuh diri dan menjadikan skor 1-0, dan Indonesia mendapatkan 3 poin pada pertandingan pertama. Ini merupakan poin yang sangat penting sebagai awal dari kompetisi. Selanjutnya, setelah kembali ke Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta, berdasarkan info yang saya terima, banyak berseliweran di media sosial. Timnas Indonesia ini mengalami 2 kali transit, di mana mulai dari Yangon, Myanmar, lalu transit ke Kuala Lumpur, Malaysia, baru setelah itu ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Selanjutnya pada hari ini juga Timnas Indonesia langsung berangkat ke Solo, di mana durasinya kurang lebih selama 1 jam. Dengan kalau bisa kita lihat bahwa dengan persiapan yang sangat singkat ini, Timnas Indonesia masih terlihat chemistry yang dimiliki antar pemain itu masih sangat kurang. Terus juga bagaimana build up yang dilakukan oleh Timnas Indonesia masih sering miss, masih sering kehilangan bola, masih terlambat koordinasi, masih banyak umpan-umpan yang tidak akurat, di mana umpan tersebut bukan diterima oleh teman setim, justru malah lawan hal ini harus diwaspadai oleh Timnas Indonesia. Jangan sampai saat kita menghadapi Vietnam ataupun Filipina, jangan sampai kejadian ini terulang lagi, karena ini akan berdampak pada pada jalannya pertandingan nanti. Karena ketika kita lelah itu ketika kita lengah, para pemain lawan itu mampu memaksimalkan peluang-peluang yang ada, bahkan kita bisa kalah dari tim lawan gitu. Oleh sebab itu, Timnas Indonesia harus terus mengasah kembali permainannya, harus membangun chemistry antar lini supaya pada saat pertandingan melawan Filipina dan Vietnam itu kekompakannya sudah sangat solid. Selanjutnya, saya juga melihat berita di Instagram di mana ada pemain timnas Myanmar yaitu Hein Pyong-win yang menendang kepala Marcelino Ferdinand, terkena hujatan netizen di Instagram, bahkan sampai menutup kolom komentarnya. Hal ini menjadi perhatian serius bagi sepak bola ASEAN karena harus memperbaiki kualitasnya agar pemain yang ikut bertanding merasa aman dalam setiap kompetisi. Karena kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh He Pyong-win, seharusnya mendapatkan kartu merah karena dia melakukan dengan sengaja ke kepala Marcelino, tapi wasit tidak memberikan kartu yang jelas-jelas sudah di depan matanya. Apabila kalau kita melihat hal ini terjadi di Eropa sana, mungkin pemain tersebut sudah mendapatkan kartu merah. Oleh karena itu, dalam pertandingan nanti melawan Laos diharapkan melakukan rotasi pemain untuk penyegaran bagi pemain yang sudah bertanding kemarin, supaya pemain tersebut tidak mudah cedera karena diberikan waktu yang cukup untuk istirahat. Diharapkan saat nanti melawan Laos, pemain Indonesia dapat bermain lebih lepas dan bisa mendapatkan gol yang lebih banyak dibandingkan dengan Vietnam. Dengan begitu poin kita bisa lebih tinggi dari Vietnam, dan kita bisa menjadi juara grup gitu. Nah, dengan hasil pertandingan kemarin,
kita naik peringkat satu tingkat FIFA menjadi 124 dunia, karena Piala Mitsubishi Electric Cup ini termasuk FIFA E, jadi masih memiliki poin walaupun sangat kecil. Tapi diharapkan bagi timnas Indonesia untuk fokus dalam permainan, jangan memikirkan peringkat FIFA, karena itu hanya bonus dalam pertandingan. Karena kalau kita melihat kemarin tuh apa yang terjadi antara Malaysia dengan Kamboja, di mana timnas Malaysia peringkatnya 130 dunia, sedangkan Kamboja itu 184 dunia, tapi hasilnya membuktikan bahwa Kamboja bisa mampu menahan imbang Malaysia. Nah, itu membuktikan bahwa peringkat FIFA itu tidak menjamin kualitas tim, tidak menjamin seberapa tim itu berkembang, tapi soliditas kerjasama tim yang terbangun harus terus dijaga, terus dibangun supaya kita mampu melewati setiap laga. Karena kalau kita melihat dari kalender Piala Mitsubishi ini jarak yang ada tuh sangat mepet, jadi diharapkan jangan sampai pemain timnas kita, khususnya Marcelino, Rafael Struijk, Asnawi, dan Pratama Arhan mendapatkan cedera, karena ini sangat merugikan bagi timnas senior, karena kita masih ada pertandingan melawan Australia pada bulan Maret. Oleh sebab itu diharapkan pemain-pemain yang memang biasa ada di senior untuk diistirahatkan pada saat pertandingan melawan Laos, dan menggunakan pemain-pemain lapis kedua agar pemain yang belum tampil juga diberikan kesempatan, karena kita melihat masih banyak pemain yang di bench belum mendapatkan kesempatan. Oleh sebab itu saatnya ketika melawan Laos ini kesempatan Sintayong untuk merotasi pemain, untuk mencoba taktik-taktik lain, dan membangun chemistry di antara para pemain supaya ketika nanti menghadapi melawan Filipina, Vietnam itu lebih solid lagi, dan kita bisa menjadi juara di grup ini ataupun menjadi runner up. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih.